Siapa sebenarnya Lukminto yang Sritek, pabriknya terbesar di Asia Tenggara, bisa bankrupt? Ini mengapa terjadi? Dan sampai Pak Prabowo juga turun tangan. Apakah memang keluarga Lukminto itu sesuatu untuk negeri ini, atau ada desain untuk membangkrupkan? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Hari ini kita mau belajar tentang seperti apa profil perusahaan terbesar di Asia Tenggara, tetapi bisa gulung tikar begitu mudah. Dan sepertinya ada permainan di belakang itu. Atau memang sebenarnya ya bankrupt betulan. Tidak ada hubungannya dengan persiapan itu Fitri yang harus menyiapkan THR dan lain sebagainya. Ini adalah harus ditolong, sehingga Pak Prabowo harus turun tangan dan mempunyai perhatian. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya seperti apa profil ownernya sehingga bisa terbesar di Asia Tenggara, tapi pada titik nadir bisa bankrupt. Pertama kita baca di Tribun News, profil keluarga Lukminto, pemilik Sritek, perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara yang tutup. Ini sepertinya seluruh rakyat Indonesia kehilangan, meskipun bukan milik rakyat Indonesia, tapi ini kan mewakili kan begitu. Kemudian kalau kita baca di Kompas, judulnya siapa sebenarnya pemilik Sritek sampai bikin Prabowo turun tangan. Dan yang terakhir kita lihat profil keluarga Lukminto, pemilik Sritek yang dinyatakan pailit. Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang Tribun yang utama, kemudian yang lainnya kita tambahkan. Profil keluarga Lukminto, pemilik Sritek, perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara yang tutup. Meskipun kalau ini bisa berjalan, pasti orang-orang bangga, senang, karena banyak orang yang bisa tercover terkait dengan lapangan pekerjaan. Ini dalam suasana kondisi keuangan Sritek semakin terpuruk. Ini kalau kita melihat dari gambar yang ada. Tapi sebenarnya siapa Lukminto itu? Tribun News berikut ini profil keluarga Lukminto, pemilik PT Sritek, Sri Rezeki Isman, Tbk Sri atau Sritek, perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara yang gulung tikar per Sabtu 1 Maret 2025. Jadi secara formal masih beberapa hari yang lalu. Direktur Utama PT Sritek Iwan Kurniawan, Lukminto Wawan, mengungkapkan kesedihan mendalam setelah penutupan permanen Sritek tersebut. Ini menangis, jangan diartikan yang lain. Apalagi dengan adanya pemutusan hubungan kerja pada karyawannya. Kondisi terkini sekarang menjadi hari terakhir kita berada di sini. Kami sangat terberduka sekali karena ini adalah momentum yang historikal, tentunya pasti sebab dari terbesar kemudian tutup. Di mana 58 tahun kita bisa berkarya dan sangat sedih sekali berpisah semuanya, terang Wawan. Sebelumnya raksasa tekstil Sritek resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Nah, ini pintu awalnya, dinyatakan pailit. Keputusan Sritek pailit itu berdasarkan putusan perkara dengan nomor 2/PDT sus homologasi /2024 PN Niaga Semarang oleh Hakim Ketua Moh Ansor pada Senin 21 Oktober
perusahaan yang berbasis di Sukoharjo ini digugat pilot oleh vendornya PT Indobarma Rayon karena polemik utang yang belum terbayarkan. Kasihan juga ya kalau melihat di sini. Sritek bersama perusahaan afiliasinya PT Sinar Panca Jaya, PT Bitratek Industries, dan PT Primayuda Mandiri Jaya dianggap telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran kewajiban kepada PT Indo Barat Rayon selaku pemohon. Wah, ini apakah di dalamnya ada desain yang ada di pengadilan? Sebagai informasi, Sritek asal Sukoharjo, Jawa Tengah ini menjadi perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara yang memasok seragam militer untuk 35 negara, mulai dari Eropa, Asia, hingga Timur Tengah. Wow, 35 negara, itu kan sebuah kebanggaan. Kala itu, atau Sritek lahir dari kerja keras HM Lukminto pada 1966. Kala itu Lukminto melabeli Sritek sebagai perusahaan perdagangan tradisional di Pasar Klewer, Solo, Jawa Tengah, dikutip dari Sritek.co.id. Awalnya di Pasar Klewer, Solo diberi nama UD Sri Rezeki. Lantas pada 68 Lukminto akhirnya membuka pabrik cetak pertamanya yang menghasilkan kain putih dan berwarna di Solo. Jadi sekitar Gestapo pada waktu itulah. Lukminto memiliki istri bernama Susiana. Keduanya menikah pada 26 Oktober 69 di Kertosono, Jawa Timur. Jadi ada hubungannya dengan Kertosono Nganjuk. Bersama sang istri mereka merantau ke Solo dan bersama-sama membesarkan karirnya di bidang tekstil. Lukminto dan Susiana memiliki 5 anak. Mereka adalah Foni Imelda, Iwan Setiawan, Lukminto, Leni Imelda, Iwan Kurniawan, dan Margaret Imelda. Berdasarkan data Kustodian Central Efek Indonesia, kelimanya memiliki saham di Sritek atas nama individu. Yang terbesar adalah Iwan Setiawan 109 juta atau 0,53%, Iwan Kurniawan 108 juta atau 0,52%. Kok dikit ya, kecil sekali ini sahamnya ini. Foni 1,8 juta atau 0,01%, serta Margaret dan Leni masing-masing 1 juta 0,01%. Ini kan kok kelihatan ada apa ini. Sehingga akhirnya HM Lukminto meninggal dunia pada 5 Februari 2014 di Singapura. Perusahaannya setelah itu dan hingga saat ini dipegang oleh Iwan Setiawan Lukminto, anak pertama HM Lukminto. Pada 2014, Iwan Setiawan Lukminto menerima penghargaan sebagai Businessman of the Year dari majalah Forbes Indonesia dan sebagai EY Entrepreneur of the Year 2014 dari Ernst & Young. Selain itu, Iwan Setiawan Lukminto juga dibantu sang adik Iwan Kurniawan Lukminto untuk menjalankan bisnis Sritek. Tercatat, Iwan Kurniawan menjadi direktur utama Sritek, sementara sang istri Mira Kristina Setiadi menjabat sebagai direktur operasional perusahaan keluarga. Utang PT Sritek. Sritek pilot karena harus menanggung utang pokok plus bunga yang besar, sementara pendapatannya seret. Jika dirinci, utang jumbo yang ditanggung oleh Sritek meliputi utang jangka pendek sebesar 131,41 juta dolar Amerika dan utang jangka panjang 1,46 miliar dolar Amerika. Juta dolar. Jadi tinggal mengalikan. Untuk jangka panjang, porsi terbesar adalah utang bank yang mencapai 800,9,99 juta dolar AS, lalu disusul utang obligasi sebesar 3,757 juta dolar. Jadi kalau memang berbicara perusahaan besar, juga akhirnya ujiannya juga besar. Kondisi keuangan Sritek semakin terpuruk lantaran utang yang menumpuk ditambah dengan penjualan perusahaan yang lesu. Masih merujuk pada laporan keuangan, perusahaan hanya bisa
mencatatkan penjualan sebesar 131,729 juta dolar Amerika Serikat. Isak tangis seiring pertemuan antara Direktur Utama Sritek dengan ribuan buruh di akhir bekerja mereka. 1 hari sebelum Sritek resmi ditutup permanen, bertemu dengan ribuan, tangis Wawan pun pecah. Lagu kenangan terindah menjadi lagu perpisahan seluruh karyawan. Sangat sulit bagi saya bertemu dengan kalian semuanya. Tidak kuat hati saya. Isak tangis ribuan buruh pun semakin pecah saat lagu kenangan terindah dikumandangkan di pertemuan itu. Itu terkait dengan yang terjadi dengan Sritek. Siapa sebenarnya pemilik Sritek sampai bikin Prabowo turun tangan? Ini adalah dinyatakan pilot pemilik Sritek itu. Dalam bahasanya itu, Sritek adalah perusahaan terbuka yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 17 Juni 2013 saat penawaran dalam pertamanya harga sahamnya Rp240 per lembarnya. Pecinta masyarakat negeri tegakkan kebenaran lawan kebenaran. Itulah yang terjadi dengan Sritek, perusahaan terbesar di Asia Tenggara. 35 negara di cover terkait dengan seragam militernya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini adalah sebuah andalan atau sebuah kecelakaan? Kalau saya sih, menurut analisis saya, ini adalah sebuah kebanggaan Indonesia. Jadi tidak mudah untuk memberikan keyakinan terhadap masyarakat dunia untuk mengcover di 35 negara terkait dengan seragam. Dan semenjak 66 berdiri, 58 tahun. Begitu juga ini sudah mengcover banyak karyawan. Selanjutnya bankrupt, tutup. Mengapa ini terjadi? Jelas, kalau tadi informasinya adalah pada posisi pilot. Posisi pilot karena pengadilan niaga Semarang memutuskan pilot. Tapi itu wilayah yang lain. Tetapi yang menjadi kebanggaan kita adalah Sritek pernah mempunyai sebuah catatan sejarah bahwa salah satu perusahaan di Indonesia, Sukoharjo ataupun dekat Solo, itu bisa menjadi kepercayaan trust publik di dunia internasional. HM Lukminto menjadi salah satu orang yang ikon keberhasilan tersebut. Pejuang mulai dari UD Sri Rezeki di Pasar Klewer dan selanjutnya bisa besar. Di sini yang menjadi catatan adalah bagaimana anak negeri HM Lukminto itu bisa membesarkan. Meskipun pada waktu 66 suasananya tidak baik-baik saja, tetapi suasana yang tidak baik-baik saja itu diambil menjadi sebuah peluang. Apalagi basisnya adalah pasar. Jadi suasana yang taruhlah tidak baik-baik itu diambil, dan pada proses selanjutnya bisa menjadi perusahaan membesar, besar, dari UD menjadi CV, menjadi PT, dan selanjutnya menjadi terbuka semenjak 2012 kalau tidak salah. Tapi sekarang selanjutnya menjadi bankrupt pilot. Apa yang menjadi hutangnya itu tidak sepadan dengan penghasilannya. Mungkin kita sepertinya tidak percaya, tapi itu yang terjadi. Pengadilan Niaga Semarang sudah memutuskan. Sehingga ini adalah sebuah catatan naik turunnya kehidupan dunia itu bisa saja terjadi pada semuanya. Titik puncak Sritek seharusnya ini terjadi karena menjadi terbesar di Asia Tenggara, tapi pada saat ini juga menjadi titik nadir, menjadi
catatan bahwa kita harus merefleksikan, apalagi bulan puasa. Kok seperti tausiah. Iwan Kurniawan Lukminto, Wawan tentunya mengakhiri dengan menangis dengan para karyawannya. Semoga saja nanti bisa hadir kembali, menawarkan, memperkenalkan dunia industri tekstil Indonesia ke dunia internasional. Semoga Pak Prabowo juga bisa membantu memberikan solusi. Lebih khusus adalah terkait dengan para karyawan yang ter-PHK semuanya. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.